Di tengah umat Islam terdapat berbagai pemahaman yang berbeda tentang di mana Allah Subhanahu wa taala itu berada. Sebagian orang meyakini bahwa Allah berada di langit, di atas aras sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun ada pula kelompok yang menyimpang dan mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, di segala tempat. Keyakinan seperti ini bukanlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman, melainkan merupakan keyakinan yang batil yang bersumber dari filsafat Yunani, tasawuf ekstrim, dan bid'ah kalangan Jahmiyah, serta kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh pemikiran tasawuf uluhiyah, yaitu paham bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Mari kita bahas lebih mendalam agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa aliran sesat mengatakan Allah berada di segala tempat. Orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah menyatakan bahawa Allah berada di semua tempat. Saya ulang, siapa yang sebut benda ni? Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Baca dengan hal kecil, Haruriyah. Keempat-empat firqah sesat ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat. Dalam bahasa Arab kata apa? Fi kulli makan. Perkataan mereka ini, kata Imam Abu Hasan, memaksa mereka untuk menyatakan bahawa Allah juga berada dalam perut Maryam, di atas rerumputan, di tempat-tempat kosong. Tentu pendapat ini sangat bertentang dengan akidah Islam. Kalau Allah berada di semua tempat, Allah di mana? Allah atas apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebenar-benarnya. Tidak. Allah tidak demikian. Jika Allah tidak hanya bersemayam di atas arasy, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dan para penukil hadis dan asar, bererti Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat, termasuk di bawah bumi yang di atasnya terhampak langit. Inanya Tuhan kena duduk di bawah. Jika dia berada di tempat di bawah bumi, bererti bumi di atas tempat tersebut dan langit berada di atas bumi. Ini mengharuskan kalian ni tiga ajaran sesat tadi, untuk menyatakan bahawa Allah berada di bawah tempatnya bawah dan segala sesuatu berada di atasnya, dan berada di atas tempatnya atas sementara segala sesuatu berada di bawahnya. Penyataan ini mengandung konsekuensi bahawa Allah berada di bawah sesuatu yang ada di atasnya dan di atas sesuatu yang ada di bawahnya. Ini adalah perkara yang sangat mustahil. Macam mana nak kata Allah Ta'ala itu berada di segala tempat? Tak tahu dia ada macam mana. Dia boleh ada di mana-mana. Tempat kotor, tempat terang, tempat gelap, tempat maksiat, tempat minum arak. Itukah tempat Tuhan yang kita sembah? Sampai tak tahu nak letak dia mana. Letaklah dia tak mana dia meletakkan dirinya. Tak ada susah akidah Ahlussunnah. Pasal tu akidah Ahlussunnah ni dia menepati apa dia? Yang pertama, dia menepati at-tariq, tariqul wadih as-sahl, jalan yang terang dan mudah. Itu Ahlussunnah. Dia tak payah. Kita kaji balik, ikhwan. Betul tak kita mengaji dulu Allah Ta'ala itu ada, wajib ada, mustahil tak ada? Kan? Lawan dia tak ada. Mustahil dia tak ada, wajib dia ada. Akhirnya kita pun tak pernah tanya apa, kita buat nota. Kita mengapai skrip tu, kita balik kita cerita kat rumah kita. Maksud dia Allah itu ada, wajib ada, mustahil tak ada, tak boleh tak ada, dia kena ada. Bini kita pun tak apa-apa, dia hafal skrip tu. Dia pun tak pernah tanya, oh Tuhan macam tu no. Dekat tu hati kita tak rasa apa. Pasal apa? Kita tak belajar dalil. Kita belajar apai. Rupanya yang duk ajar apai-apai ni siapa dia? Mu'tazilah. Ahlussunnah dengan dia punya mainstream dia, apa dia? Dalil. Mana dalil? Mana dalil yang kata macam tu? Sampai hari ni kita tak jumpa dalil. Perlu kita ketahui, teman-teman, Jahmiyah adalah pengikut Jaham bin Safwan yang hidup pada abad kedua Hijriah, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Mereka berkata Allah tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ujung-ujungnya mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak hanya Jahmiyah, filsafat Yunani mereka percaya Tuhan itu roh universal yang memenuhi alam semesta. Adapun tasawuf hulul dan wadatul wujud mereka mengatakan bahwa Allah bersemayam dalam diri manusia, hewan, bahkan benda. Inilah yang kemudian melahirkan kalimat sesat seperti Allah ada di dalam aku ada di dalam Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang di banyak ayat bahwa Allah itu beristiwa di atas aras, bukan di segala tempat. Al-Qur'an surat Taha ayat ke-5 menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Lalu Al-Quran surat Al-Mulk ayat 16 juga menyebutkan Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang di langit? Begitu dengan hadis, yaitu hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bertanya kepada seorang budak perempuan, Aina Allah? Maka ia menjawab bis sama. Nabi SAW lalu bersabda, merdekakan dia, sesungguhnya dia seorang mukminah. Ini bukti jelas bahwa akidah Islam menegaskan Allah berada di atas, tinggi di atas aras, terpisah dari makhluknya. Mengatakan Allah di segala tempat menimbulkan banyak masalah. Itu berarti merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ada di semua tempat, teman-teman, berarti Allah juga ada di tempat yang najis seperti kotoran, WC, dan tempat yang hina. Mustahil itu bagi Allah yang maha suci. Lalu menyamakan Allah dengan makhluk, sebab hanya makhluk seperti udara, cahaya, roh yang bisa ada di mana-mana. Allah berbeda dengan makhluknya dan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan Allah ada di segala tempat. Lalu membuka pintu kesesatan tasawuf ekstrim seperti hulul, yaitu sebuah paham Allah masuk ke dalam makhluk, dan wadatul wujud, yaitu Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah. Teman-teman, di sini akan kita bantah subhat aliran ini. Subhat pertama mereka membaca ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat keempat, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Bantahnya mudah, teman-teman. Bersama di sini maksudnya dalam ilmunya, bukan zatnya. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu dimanapun kita berada. Bukan berarti zat Allah Subhanahu wa taala itu menempel kepada makhluk. Lalu yang kedua, subhat mereka berkata kalau Allah hanya di atas aras, berarti Allah jauh dan tidak dekat dengan kita. Bantahnya sangat mudah. Allah maha tinggi dan tetap maha dekat dengan ilmu, pengawasan, dan kuasanya. Ketinggian Allah tidak menghalangi kedekatannya. Lalu yang ketiga, subhat mereka beralasan kalau Allah tidak ada di mana-mana, berarti Allah kosong dari alam ini. Bantahnya sangat mudah. Betul, Allah tidak bercampur dengan makhluk. Allah terpisah dari makhluk. Allah beristiwa di atas aras. Adapun alam ini penuh dengan ciptaannya, bukan dengan zat Allah. Perlu kita ketahui di antara bahaya keyakinan Allah ada di segala tempat, yaitu menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, karena orang akan menyembah Allah melalui batu, pohon, kuburan, ataupun manusia dengan alasan Allah ada di dalam semuanya. Lalu merusak akidah tauhid, sebab orang akan sulit membedakan antara pencipta dan makhluk. Membuka pintu bid'ah dan khurafat seperti mengkultuskan wali, menyembah kubur, atau meyakini roh-roh keramat, dan menolak dalil-dalil syar'i dengan menafsirkan ayat dan hadis secara sesat demi membela hawa nafsunya. Teman-teman, akidah yang benar itu Allah tinggi di atas aras, Allah berada di atas. Sebagaimana fitrah manusia, kalau berdoa langsung otomatis mengadakan tangannya ke langit. Allah berpisah dari makhluk, tidak bercampur dengan ciptaannya. Allah itu maha dekat, teman-teman, dengan hambanya melalui ilmu, rahmat, dan kuasanya, bukan dengan zatnya yang menempel di bumi.
Maka dari penjelasan di atas teman-teman dapat disimpulkan keyakinan bahwa Allah ada di segala tempat adalah sebuah kesesatan yang besar yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, akidah para sahabat dan fitrah manusia. Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa Allah itu tinggi di atas aras. Allah tidak menyatu dengan makhluk. Allah mengetahui segala sesuatu dan dekat dengan hambanya melalui ilmu dan kuasanya, bukan dengan zatnya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dan menjauhi ajaran sesat ini. Menjaga akidah yang lurus adalah benteng terbesar di dalam agama. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.